Orang Kristen bukan hanya bernyanyi dan berdoa, tapi dong mesti nyatakan itu nyanyi dan doa itu dalam. Shalom Bapak Ibu pendengar yang setia mendengarkan. Kita berjumpa lagi, kita bersua lagi di mimbar unit bahasa dan budaya Gereja Masehi Injili di Timor petang ini. Dan ini sore botong akan dengar Tuhan Yesus pun kabar baik. Sebelum botong dengar ini kabar baik, mari botong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, botong minta terima kasih untuk botong perjalanan satu hari dari pagi sampai subuh sore. Tuhan jaga dan pelihara sang botong sehingga botong masih ada. Dan sekarang Tuhan Yesus, botong mau dengar Tuhan Yesus pun kabar baik. Karena itu Tuhan Yesus kasih botong roh benar, roh yang mau mendengar, tapi roh yang mau lakukan itu dalam botong pun hidup setiap hari. Ini botong pun doa, ampun ame botong pun salah yang terlalu banyak. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, botong su berdoa. Amin. Bapak Mama sekalian, botong akan dengar Tuhan Yesus pun kabar baik ini dari surat Yakobus pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Botong dengar lewat Alkitab bahasa Kupang. Saudara dong, yang penting basong yang baangka sumpah. Kalau mau bilang ho, namanya ho sa. Dan kalau mau bilang sonde, namanya sonde sa. Begitu sucukup. Jangan terlebe-lebe dengan baangka sumpah yang subuh orang mati di bumi. Apalagi basumpah demi Tuhan yang hidup di langit. Soalnya ada pengguna angka sumpah macam-macam. Kalau begitu, na terima barisi lupung hukuman. Tagal lupung sumpah dong. Kalau ada di basong yang dapat susah, lebih baik dia sembahyang. Dan kalau ada yang senang, lebih baik dia menyanyi puji-puji sang Tuhan. Kalau ada di bosong yang sakit, nah lebih baik panggil datang sang tua-tua jamaah dong. Minta kodong taruh minyak di itu orang sakit. Dan sambayang bawa Tuhan pun nama, ko biar Tuhan bikin dia baik. Dan kalau bosong sambayang kasih orang sakit, dan percaya betul-betul sang Tuhan, nanti Tuhan bikin baik sang itu orang. Dan kalau itu orang su bikin salah, Tuhan nanti hapus buang dia pun salah-salah dong. Kalau ada di bosong yang bikin salah, no bosong mesti mengaku, bosong pun salah dong. Dan begitu, bosong basambayang satu kasih satu, ko biar bosong jadi baik. Orang yang pun hati barisi, dia pun sambayang penuh dengan kuasa, dan bisa bawa hasil yang baik. Ame contoh dari bayi Elia. Dia tuh manusia biasa sama kayak kotong ju. Ma waktu dia sambayang minta kojang hujan lai, ju hujan barenti memang. Dan sonde turun-turun sampai 3 tahun setengah. Ais ju dia sambayang minta ko hujan turun. Ju hujan turun datang memang. Rumput jadi hijau. Dan kebon dong bawa hasil kembali. Saudara dong, kalau ada di basong yang mulai bikin salah, ko jalan kasih tengah apa yang betul. Ais ada yang tolong sandia ko kembali pituhan pung jalan lurus. Itu baik. Ingat ini baik-baik. Kalau bosong tolong orang yang bikin salah, ko dia datang kembali pituhan, dan dia sudah bikin salah lagi,
Bosong su kasih selamat itu orang, ko biar dia dapat hidup terus dengan Tuhan. Dan begitu Tuhan su hapus buang dia pun salah bambanya. Begitu su dari beta Yakobus. Papa Mama yang Tuhan Yesus kasihi, bottom pelayanan sebagai orang beriman, orang Kristen, ini pelayanan yang mesti berisi. Dan bukan hanya sembarangan kota pelayanan. Dan karena itu ada 3 hal yang ditekankan oleh Yakobus. Yang pertama ini, orang Kristen dia pun hidup mesti terus menyanyi setiap saat dan setiap waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Kristen hanya menyanyi saja, tapi orang Kristen juga dia mesti bertekun dalam doa. Dan yang ketiga, orang Kristen bukan hanya bernyanyi dan berdoa, tapi dong mesti nyatakan itu nyanyi dan doa itu dalam dong pelayanan setiap hari. Pelayanan bagi orang sakit, orang yang menderita, orang yang membutuhkan pertolongan, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu ciri yang membedakan orang Kristen dengan agama-agama lain dalam hal bernyanyi. Orang Kristen dia nih bernyanyi dengan roh dan akal budi. Jadi dia sendiri menyanyi begitu-begitu saja, suka-suka kapan dia mau menyanyi saja, tapi pakai roh yang benar dengan akal budi. Akal budi itu seperti memperhatikan notasi yang ada. Orang Kristen bernyanyi tidak hanya dengan mulut, tapi juga dengan hati dan digerakkan oleh roh Tuhan. Orang Kristen menyanyi juga bukan saja dalam keadaan sehat, tapi ketika dia kuat, ketika dia sukacita, dia berlimpah berkat, baik itu dalam pesta ucapan syukur, baik itu syukur baptis, syukur sidi, syukur nikah, syukur rumah baru, dan syukur sembuh dari sakit. Tapi juga dalam keadaan duka, orang mesti bersyukur seperti ketika dia sakit, dia bersyukur karena dengan sakit dia punya waktu untuk merenung kembali apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Tapi juga dia mesti benar-benar memahami diri bahwa dia perlu juga untuk istirahat, sehingga tubuh ini tidak lemah. Atau juga dia bersyukur ketika ada kekurangan, baik itu kekurangan makan dan minum, baik itu kekurangan dalam banyak hal. Dalam segala keadaan hidup orang Kristen bernyanyi dan memuji Tuhan dengan totalitas hidup, dengan roh tapi juga dengan akal budi. Dasarnya adalah karena dalam segala keadaan hidup Tuhan tidak pernah tinggalkan kita orang-orang percaya. Dan karena itu pujian yang kotong naikkan kepada Tuhan adalah pemberitaan firman yang bernada. Jadi ketika orang menyanyi dengan baik, itu dia sudah berkhotbah 2 kali. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, menurut Yakobus, bagi pribadi yang menderita baik dalam konteks mempertahankan iman maupun dalam konteks penyakit, selain pujian yang menguatkan, tapi doa adalah tanda ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya bernyanyi tetapi berdoa, dan itu adalah tanda ketekunan dan kesetiaan kepada Tuhan. Doa jadi sumber kekuatan untuk kita bisa berdiri kokoh kuat. Kita bisa berdiri teguh. Kita bisa bertahan dalam percaya kepada Kristus di tengah-tengah kesukaran hidup yang melanda kita. Sebab tanpa doa, orang akan mudah goyah dan dapat berpaling dari iman kepada Yesus Kristus di tengah tantangan dan godaan dunia masa kini.
Karena itu Bapak Mama pendengar yang Tuhan Yesus sayang, jangan anggap remeh kehidupan doa, dan harus jadi kunci untuk membuka setiap hari dan kunci untuk menutup setiap hari dengan doa. Ketika kita bangun tidur, ketika kita mau melakukan pekerjaan kita, ketika kita mau jalan ke tempat di mana kita berkarya, ketika kita mau melakukan hal apa saja, kita harus awali dengan doa. Kita dapat belajar dari perilaku unta. Ini salah satu contoh. Memang di kita Timor ini belum ada unta, soalnya ada unta. Unta itu binatang padang pasir yang punya perilaku yang unik, ya. Dia punya perilaku ini mungkin berbeda dengan binatang-binatang lain. Pada waktu pagi hari, saat dia pun Tuhan datang, dia pun Tuhan muncul dari jauh, unta dia akan bertelut. Dan sang Tuhan akan meletakkan beban di pundak, dan dalam sepanjang hari unta itu akan berjalan mengikuti sang Tuhan. Kemana saja Tuhan itu pergi, pasti unta ikut dari belakang. Dan bila malam tiba, unta itu akan berlutut di hadapan tuannya, dan tuannya akan menurunkan beban dari pundaknya. Saya kira contoh ini sederhana, tapi luar biasa kita belajar dari binatang yang namanya unta. Begitulah semestinya kehidupan doa orang percaya. Selalu hidup dengan doa di hadapan Tuhan. Selalu membuka hati, pikiran dan perasaan di setiap hari, dan menutup hari dalam doa kepada Tuhan. Menutup segala aktivitas dalam doa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Mengandalkan Tuhan di tengah beratnya tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini. Hal yang ketiga, menjadi orang Kristen harus melayani demi menyembuhkan orang-orang yang lemah dan orang-orang sakit. Selain gereja yang bernyanyi dan berdoa, gereja juga harus jadi gereja yang melayani untuk menyembuhkan. Dan penyembuhan adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan gereja. Bagi Yakobus, pelayanan gereja yang menyembuhkan bisa terjadi jika dua hal itu diperhatikan dengan baik. Orang sakit, yang pertama itu orang sakit perlu dikunjungi dan didoakan dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Karena itu, para penatua diminta untuk mengunjungi jemaat yang sakit di rumah-rumah dan mendoakan mereka. Jika ditemukan unsur dosa sebagai penyebab sakit, maka dosa harus diselesaikan. Caranya adalah si sakit harus mengakui dosanya kepada Tuhan, juga di antara sesama kepada siapa yang tersebut berbuat salah. Tujuannya agar dosa tidak jadi rintangan, agar dosa tidak jadi tantangan atas doa yang dia pencatkan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua penyakit berasal dari dosa. Namun dosa dapat mengakibatkan penyakit. Kesembuhan seseorang itu tergantung dari kemurahan Tuhan, bukan tergantung dari orang yang berdoa. Jadi kalau kotong berdoa kasih orang dan dia sembuh, itu bukan karena kotong, tapi itu karena campur tangan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Yakobus dengan jelas bicara tentang janji Tuhan, bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang yang berdoa itu haruslah orang benar, dan orang benar itu harus berdoa dengan iman dan takut akan Tuhan. Maka kesembuhan akan terjadi. Selain doa penatua dapat mengurapi dengan minyak, itu dikatakan. Atas pelayanan penyembuhan di rumah melalui doa dan pengobatan untuk penyembuhan. Kadang karena kelemahan orang menderita, tidak mampu ke gereja.
maka para penatua lah yang datang untuk berdoa, serta memberi penguatan sesuai dengan kebiasaan para murid-murid Yesus pada awalnya. Doa dinaikkan dalam iman dan minyak dioleskan oleh keyakinan bahwa kuasa Allah yang dapat menyembuhkan. Jadi Allah adalah sumber kuasa yang menyembuhkan. Minyak atau obat hanyalah sarana yang Allah pakai untuk menyembuhkan. Yakobus sedang menegaskan bahwa betapa pentingnya iman yang nyata dalam perbuatan. Doa dan berupaya untuk keluar dari penderitaan adalah tindakan iman yang bertanggung jawab. Di sini, sikap kebanyakan orang yang menganjurkan doa dan melarang orang ke rumah sakit, atau sebaliknya mengandalkan perawatan rumah sakit tanpa doa, sedang dikoreksi oleh Rasul Yakobus. Karena itu menjadi gereja yang bernyanyi dan berdoa saja tidak cukup, tetapi gereja haruslah jadi gereja yang bertindak nyata untuk mendatangkan pemulihan bagi jemaat yang menderita. Menjadi gereja yang bekerja memulihkan tanpa pujian dan doa kepada Tuhan, kita menyangkalkan kuasa Yesus yang sanggup memulihkan. Tetapi melayani orang sakit tanpa doa, kita akan terjebak seolah-olah kitalah sumber kesembuhan dalam hidup. Karena itu maka jadilah orang-orang yang setia memuji Tuhan, yang setia berdoa, dan setia melayani. Bernyanyi, berdoa, menyembuhkan adalah pelayanan gereja yang kudus, yang dapat menolong orang yang hidup dalam penderitaan. Jadilah gereja yang melayani dalam pujian, doa, dan penyembuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa kami telah mendengarkan Bapa pun firman dengan baik. Dan ajar Botong untuk bisa melakukan itu di sepanjang Botong pun hari-hari hidup kami. Ajar Botong juga untuk tidak hanya bernyanyi, tidak hanya tekun dalam doa, tetapi Botong juga mau melayani sesama yang menderita, yang sakit, yang lemah, yang menderita. Tolonglah Botong ya Bapa di sorga, supaya Botong melakukan semua ini bukan dengan paksaan. Khusus kami berdoa bagi unit bahasa dan budaya, dan semua yang bekerja sebagai orang-orang yang terpanggil di unit bahasa dan budaya. Tuhan memberkati kami, keluarga-keluarga kami yang jauh maupun dekat, dan jemaat Tuhan yang sakit, yang menderita. Kami serahkan mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang hidup dalam tekanan, orang-orang yang hidup di negeri atau di tempat peperangan, orang-orang yang dicerca, orang-orang yang dianiaya oleh karena nama Tuhan. Tuhan menolong, memberkati, dan menopang mereka. Seluruh hidup, karya dan kerja dari kami semua, kami serahkan ke dalam tuntunan dan pimpinan Bapa di surga. Ini Botong pun doa, ini Botong pun sembahyang. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan abadi itu, Botong berdoa saat ini. Amin.